Hari ini kita mau membahas mengenai PFM atau fisiologi untuk besok UAS. Suaranya masuk ya? Tes suara. Lalu masuk suaranya. Masuk, James. Oke, jadi untuk patofisiologi itu ada 4 bab besar. Pertama ada infark, ischemic shock, itu nanti hubungannya sama trombus, trombosis, emboli. Terus ada penuaan harapan hidup, ini cuma sedikit sih. Terus ada gangguan metabolisme, itu ada beberapa penyakit yang dibahas di situ. Sama yang terakhir ada keseimbangan asam basa. Oke, langsung yang pertama itu ada infark, ischemic, dan shock. Nah, 3 ini sebenarnya merupakan suatu proses yang saling berhubungan, saling berkesinambungan. Nah, secara definitif atau secara deskripsi, pertama itu dimulai dari ischemic. Ischemic itu adalah suatu kondisi di mana jaringan atau organ itu tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Nah, pastikan di dalam darah itu ada berbagai macam substansi yang dibutuhkan. Misalnya, seperti oksigen, nutrisi, ada temperatur juga di situ. Lalu ada berbagai ion-ion elektrolit yang diperlukan oleh tubuh. Nah, fase iskemik itu ketika di mana jaringan atau organ tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Nah, lalu berlanjut ke dalam proses infark. Infark itu adalah kondisi kematian organ atau sel atau jaringan akibat kurangnya pasokan darah. Jadi setelah iskemik, pasokan darah tidak cukup dalam waktu tertentu, jangka waktu tertentu kan menyebabkan infark atau kematian sel. Nah, lalu setelah terjadi kematian organ atau jaringan akan berlanjut kepada shock. Shock ini sebenarnya lebih kepada kondisi kardiovaskular ya. Jadi kalau iskemik dan infark terjadi di dalam kardiovaskular, itu bisa mengakibatkan shock. Shock itu jadi kondisi kolaps akibat kematian sel dan jaringan sekitar. Jadi proses iskemik kalau terjadi dalam kardiovaskular, infark juga di kardiovaskular bisa ke shock. Oke, itu secara definitif. Nah, shock, karena tadi ada bahas shock itu adalah menyebabkan penurunan tekanan darah dan cardiac output, serta SVR. SVR ini tekanan di pembuluh, baik pembuluh arteri maupun pembuluh vena. Itu dia menurun. Kenapa bisa menurun tekanan darah? Karena tadi shock itu kan kardiovaskularnya tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi tidak bisa memompa darah, tekanan darahnya turun. Nah, tekanan darah turun itu berhubungan sama cardiac output. Jadi kalau dulu di anatomi dan Fishman itu ada persamaan Franz Sterling bahwa tekanan darah, blood pressure dikali sama heart rate itu hasilnya cardiac output. Jadi keluaran jantung itu adalah hasil dari tekanan darah dan iramanya atau detak jantung. Nah, shock itu ada 2, ada hipovolemic dan kardiogenik. Hipovolemic itu kalau dari katanya hipo itu rendah, volemic itu sesuatu yang berhubungan dengan volume. Berarti terjadi karena hilangnya darah. Hilangnya darah bisa terjadi karena pendarahan besar atau kehilangan cairan. Karena kan darah itu mayoritas adalah plasma kan. Plasma itu cairan. Jadi kalau kehilangan cairan secara berlebihan bisa menyebabkan shock hipovolemic. Sedangkan kalau shock kardiogenik itu lebih ke masalah kardiovaskular. Misalnya otot-otot ventricle itu tidak mampu untuk memompa. Jadi disebut dengan shock kardiogenik. Nah, sebenarnya tubuh kita ketika mengalami
dua tipe ini melakukan suatu mekanisme kompensasi. Artinya ada suatu upaya dari tubuh kita itu untuk menstabilkan atau namanya fase homeostasis. Nah, yang terjadi adalah ketika tekanan darah turun dalam tubuh kita itu ada namanya baroreseptor. Baroreseptor itu jadi adalah reseptor yang khusus menangkap sinyal tekanan, baik itu tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Dia akan bereaksi, akan merespon. Nah, respon baroreseptor itu akan sampai pada sistem saraf pusat, SSP, pastinya di otak. Nah, SSP akan menginterpretasikan berupa potensial aksi atau efektor, kerja efektor. Nah, potensial aksi ini akan melakukan atau mensekresikan ini, NA, norepinefrin atau epinefrin, karena dia masuknya ke sistem saraf simpatik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkonstruksi si arteri. Jadi pembuluh-pembuluh itu biasanya ketika terjadi shock, itu biasanya mengecil, cenderung mengecil, mengkerut, karena tujuannya adalah karena kalau semakin kecil, luas wilayah, berarti tekanannya kan semakin besar. Jadi logika itu dipakai oleh tubuh kita, bahwa dengan memperkecil luas permukaan, diharapkan volumenya akan lebih besar, gitu. Tekanannya akan lebih besar. Maka akan mengembalikan tekanan darah dan cardiac output yang hilang. Nah, ini konstruksi untuk peningkatan tekanan darah berharap memenuhi volume darah yang homeostasis. Nah, volume darah homeostasis itu untuk cardiac output yang normal itu adalah 5 liter per menit. Jadi setiap kali berdetak itu sekitar 70 cc. Nah, dalam 1 menit itu diharapkan secara normal atau 5 liter. Nah, jadi ketika terjadi shock, tubuh berusaha untuk memenuhi volume yang 5 liter itu. Nah, norepinefrin atau epinefrin itu juga meningkatkan heart rate. Jadi, untuk meningkatkan cardiac output, syaratnya adalah meningkatkan blood pressure, tekanan, dan juga iramanya atau detak jantung. Nah, tetapi yang tubuh kita tidak ketahui adalah bahwa kompensasi ini sebenarnya tidak membantu pada kondisi tertentu. Kenapa? Karena pada kondisi hipovolemik tadi kan darahnya sedikit. Ya kan? Darahnya sedikit karena hilang, keluar dari tubuh. EDV-nya kecil. EDV itu end diastolic volume. Jadi kan kalau dalam fase jantung itu ada sistolik dan diastolik ya. Diastolik itu fase pengisian. Nah, volume akhir pengisiannya itu kecil. Nah, otomatis meskipun dikonstruksi atau diperkecil, tetap aja volumenya tidak akan sampai pada keadaan homeostasis. Makanya tidak membantu sebenarnya mekanisme kompensasi pada keadaan yang spesifik. Nah, pada kardiogenik, ventricle-nya, ototnya, lemah atau tidak mampu memompa. Jadi meskipun dikonstruksi di arteri atau di pembuluh darah, tidak akan membantu karena ventricle sendiri tidak mampu untuk memompa. Gitu. Oke, itu untuk shock. Nah, sekarang kita beralih ke trombus dan emboli. Nah, jadi trombus dan emboli itu sebagai faktor risiko terjadi infark, terjadi iskemik, dan terjadinya shock. Nah, jadi sebelum masuk ke trombus dan emboli, kita akan membahas mengenai insufisiensi vaskular. Insufisiensi itu artinya ketidaknormalan atau ya, keadaan patologis dari vaskular. Nah, keadaan patologis dari vaskular itu bisa terjadi atas 2 alasan. Yang pertama, ada bersifat non-tromboembolik, artinya tidak disebabkan oleh trombus, tidak disebabkan oleh emboli. Contohnya apa? Contohnya spasme arteri dan viskositas darah. Spasme arterinya penyempitan, mekanisme penyempitan. Biasanya terjadi kalau misalkan ada yang terluka, misalkan kita terluka di bagian tangan, di bagian kaki, nah itu dalam per sekian detik itu akan terjadi fase spasme. Ini untuk menghentikan proses pengeluaran darah terlalu banyak. Nah, kalau viskositas itu berhubungan sama kekentalan. Lebih berhubungan ke kekentalan darah. Jadi kalau semakin kental darahnya berarti alirannya tidak turbulen, ya, tidak lancar gitu. Lalu yang kedua disebabkan oleh trombus dan emboli. Nah, ini yang akan dibahas. Nah, formasi trombus itu ada yang namanya Virchow triad, itu nanti ada di slide setelah ini. Cuman pada intinya adalah
ada beberapa step yang akan dilakukan untuk membentukkan trombus. Jadi trombus itu akan terbentuk ketika dinding pembuluh kita itu luka lalu akan memancing sel-sel imunitas, biasanya berupa makrofag, karena di situ akan terjadi infeksi kan. Kalau luka tergores, dinding tunikanya itu akan memancing sel-sel imunitas untuk masuk. Nah, tentunya pemasukan dari sel-sel imunitas itu terkadang berlebihan membentuk foam cell formation. Jadi ada penumpukan dari makrofag. Lalu ditambah juga dengan faktor koagulasi itu dari trombosit menyebabkan ada penebalan di dinding yang luka. Nah, penebalan itu disebut sebagai trombus. Nah, bedanya dengan emboli itu adalah bagian dari trombus yang berada di aliran darah. Jadi, trombus yang pecah, yang lepas dari pembuluh itu disebut dengan emboli. Nah, karena dia ikut beredar di aliran darah, maka si emboli ini bisa sewaktu-waktu menghambat di tempat itu. paling umum sebenarnya adalah emboli paru. Kadang suka menghambat di paru. Tapi ada juga yang sistemik. Sistemik itu ada berupa ateroma, jenisnya ada ateroma, ada emboli trombosit, ada gas, ada amnion, sama bahan asik. Nah, ini tadi yang Virchow riot, jadi bahwa trombosis bisa disebabkan ini. Pertama adalah luka dari sel endotel. Sel endotel itu berarti dinding dari lumen pembuluh. Lalu ada juga karena abnormal blood flow atau aliran darah yang tidak wajar, dan hiperkoagulasi. Jadi trombosit yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan trombosis atau fase pembentukan trombus. Nah, ini mekanismenya yang lebih lengkap. Jadi ketika ini kan dinding arteri, ketika ada luka itu kan menginisiasi si makrofag. Jadi digambarkan sebagai makrofag. Nah, makrofag itu akan menginisiasi secara imunologi beberapa sitokin itu dan juga senyawa lain. Ada hormon juga, ada tromoksan, ada trombin, serotonin, dan segala macam. Lalu dia akan menumpuk menjadi banyak. Jadi banyak sehingga menghambat si dinding pembuluhnya. Lalu juga selain ada makrofag, tadi disebutkan ada faktor koagulasi atau dari trombosit. Itu ada 12 faktor di situ. Akhirnya menjadi trombin, menjadi fibrin. Nah, fibrin ini kan berbentuknya benang ya, benang-benang serabut. Nah, karena tadi ada hiperkoagulasi, maka akan menyebabkan penumpukan di dalam lumennya sehingga menyempit. Ada tonjolan-tonjolan ini yang disebut sebagai trombus. Nah, jika tonjolan ini suatu saat lepas, itu akan menjadi emboli. Oke, jadi sudah bahas trombus, emboli, itu bagian hal-hal yang bisa menyebabkan penyempitan dari lumen. Nah, sekarang ada suatu istilah lagi mengenai kondisi yang menggambarkan penyempitan arteri tersebut. Yang pertama, ini disebut dengan arteriosklerosis. Jadi arteriosklerosis itu merupakan sesuatu sebagai hasil dari trombosis tadi atau emboli. Jadi trombosis ketika ada gumpalan-gumpalan yang menonjol menyebabkan aliran darah tidak lancar. Nah, itu lama-lama bisa menyebabkan arteriosklerosis. Nah, ini ada beberapa istilah juga yang sebenarnya mirip-mirip. Pertama, itu ada aterosklerosis, ada arteriosklerosis. Arteriosklerosis sudah banyak, ada yang Mohnberg, ada arteriosklerosis biasa, ada juga arteriosklerosis. Nah, untuk yang aterosklerosis ini sebenarnya lebih gampang dibedakan dari yang lainnya, karena dia ciri khasnya ada aterom. Aterom itu sejenis gumpalan berwarna abu-abu, dan dia biasanya adanya di pembuluh vital, ada di otak, di jantung, paru-paru.
intinya dia ada di pembuluh vital. Nah, biasanya aterosklerosis ini terjadi, aterom ini biasanya disebabkan karena penumpukan lemak-lemak misalkan LDL atau triglycerid. Nah, jadi orang-orang yang punya riwayat kolesterol yang tidak terkendali biasanya cenderung mengalami aterosklerosis. Nah, arteriosklerosis, pertama yang Mohnberg dulu, arteriosklerosis Mohnberg itu adalah berupa sklerosis karena kalsium atau calcific sclerosis. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi penebalannya terjadi karena kalsifikasi dari kalsium. Nah, untuk arteriosklerosis biasa itu sebenarnya gambaran umum dari penebalan dan berkurangnya elastisitas. Jadi semua bentuk penebalan, semua bentuk ketidakelastisitas arteri itu dinamakan arteriosklerosis. Jadi dia keras. Arteri itu kan biasanya bisa melebar sedikit, bisa mengecil, bisa melebar. Nah, itu kemampuannya berkurang karena terjadi penebalan. Lalu kalau arteriosklerosis itu berhubungan dengan pembuluh kecil. Jadi biasanya kalau atero dan arterio itu terjadi di pembuluh besar. Pembuluh besar, misalkan pembuluh keluaran, biasanya pembuluh keluaran dari jantung, itu masih besar-besar. Tapi kalau udah yang ke tempatnya kecil, seperti jari kaki, nah itu sudah berbentuk arteri yang lebih kecil, arteriole. Nah, makanya disebutnya sebagai arteriosklerosis. Itu berhubungan dengan pembuluh kecil. Nah, pembentukan trombus yang tadi sudah dibilang dapat berujung pada penurunan elastisitas. Nah, yang tadi arteriosklerosis itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Ketika penyumbatan terjadi di otak, menyebabkan stroke, penyumbatan terjadi di jantung, menyebabkan serangan jantung atau infark miokard. Lalu ada dua lagi, ini ada tromboflebitis dan flebotrombosis. Nah, ini keduanya sebenarnya mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi kita akan lihat dari namanya. Jadi sebenarnya nggak usah dihafal, dari namanya bisa. Ini ada tiga kata sebenarnya di sini, ada trombo. Fleb ini sebenarnya dari flebo sama itis. Trombo itu tadi maksudnya adalah trombosis. Trombosis itu kan proses pembentukan trombus. Nah, itu proses pembentukan trombus. Lalu flebo ini maksudnya singkat dari flebo. Flebo itu maksudnya adalah pembuluh vena. Kayaknya lupa bahasa apa ya, bahasa Latin mungkin. Flebo itu intinya adalah pembuluh vena. Lalu itis itu berarti menunjukkan suatu kondisi peradangan, menunjukkan suatu kondisi inflamasi. Nah, berarti tinggal dirangkai kata-katanya menjadi suatu keadaan inflamasi yang disebabkan karena pembentukan trombus di pembuluh vena. Intinya gitu, tromboflebitis, suatu peradangan, kondisi peradangan atau inflamasi akibat pembentukan trombus di dalam vena. Sedangkan kalau flebotrombosis itu hanya flebo, vena, dan trombosis, artinya pembentukan trombus di vena, tapi belum menjadi inflamasi, belum radang. Kalau tromboflebitis itu udah radang, udah ada faktor inflamasi di situ. Itu perbedaannya. Oke, cukup singkat di situ. Mungkin sisanya pengembangan mungkin di soal nanti lebih banyak di tanya jawab. Lalu sekarang ke penuaan harapan hidup. Ini juga cukup simpel. Intinya penuaan merupakan suatu proses akumulasi perubahan progresif yang berhubungan dengan peningkatan dengan kerentanan penyakit dan kerusakan akibat radikal bebas. Jadi intinya semakin kita bertambah usia, semakin tua, itu fungsi-fungsi tubuh kita semakin turun, semakin tidak bagus, semakin mudah terkena penyakit, dan bisa juga terkena akibat radikal bebas.
Oke, tanda-tanda penuaan ini kayaknya semua orang udah tahu. Kekuatan otot kurang, pernafasan kurang. Pernafasan ini bisa berhubungan sama paru-paru, sama jantung, udah berkurang kemampuannya. Penurunan metabolisme juga. Makanya orang tua biasanya makannya lebih sedikit daripada anak-anak muda. Lalu penurunan pigmen kulit dan otot. Nah, ini biasanya kalau ada orang tua kulitnya kelihatan lebih kering, terus kadang suka ada bulatan-bulatan hitam, itu akibat penumpukan pigmen. Lalu elastisitas kulit, ya, maksudnya elastisitas kulit juga menurun. Jadi kalau dipegang kulitnya cenderung kering, kasar. Lalu ini paling sering juga matanya sudah mulai banyak yang pakai kacamata, ada yang kacamata ganda ya, presbiopi, mata tua, ada plus, ada min. Pendengaran juga mulai turun, banyak yang pakai hearing aid buat membantu pendengaran. Nah, teori penuaan itu ada dua, ada genetik, secara genetika, dan juga secara berhubungan sama radikal bebas, replication sensation. Nah, secara radikal bebas, jadi radikal bebas itu suatu elemen atau senyawa yang memiliki elektron tidak berpasangan, cenderung reaktif dan mudah terikat dengan sel. Jadi kalau dalam suatu senyawa, ketika ada elektron yang bebas, satu elektron yang bebas tidak berpasangan, itu dia akan mudah untuk mengikat atau terikat dengan substrat yang lain. Sama gua. Dalam hal ini, substrat yang lain itu adalah sel. Jadi karena mudah terikat, ya makanya radikal bebas itu akan merusak sel yang diikatnya. Nah, radikal bebas yang berlebih itu akan mempengaruhi ROS, reaktif oksidatif stres. Sebenarnya ROS ini sangat diperlukan di tubuh untuk reaksi oksidasi reduksi, reaksi redoks. Tubuh kita itu kan ada ion, perlu reaksi redoks, nah itu ROS itu berperan di situ. Tapi ketika radikal bebas terlalu banyak, ROS ini akan terpengaruh. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh antioksidan sebagai penetralisir untuk menetralkan. Jadi antioksidan ini secara mudahnya dia bekerja dengan berikatan langsung dengan radikal bebas. Jadi dia sebagai lapisan dari sel kita. Ketika ada radikal bebas masuk, antioksidan langsung cover, langsung nempel ke radikal bebas. Gitu. Contohnya, udah tahu juga lah pasti vitamin C, itu sama ascorbat ya, itu paling umum, sama vitamin E. Nah, ujung-ujungnya karena sudah penuaan, pasti kematian, itu meninggal. Nah, secara klinis, kita akan melihat kematian ini secara klinis, secara patofisiologi, dapat terjadi secara mendadak tanpa latar belakang klinis. Jadi, ada juga kematian yang terjadi karena tidak ada faktor apapun, di orang sehat, atau meninggal. Banyak terjadi kasus-kasus yang belum lama, sudah lama juga sih. Waktu itu artis ya, Ralph Sinclair kalau nggak salah. Dia meninggal karena sorenya habis olahraga. Olahraga kan sebenarnya sesuatu kegiatan yang sehat, tapi malamnya langsung meninggal. Itu kan tanpa latar belakang klinis. Nggak ada sakit, nggak ada apa, langsung meninggal. Nah, tanda vital untuk menunjukkan seseorang meninggal atau tidak, itu yang pertama ada pernafasannya dilihat, denyut nadi, dan respon sakit. Nah, bentuk klinis dari kematian, jadi kalau dokter mendiagnosis seseorang sudah meninggal atau belum, itu ada 4. Pertama adalah pupil tidak bereaksi cahaya, makanya sering di center matanya. Refleks kornea tidak ada, hanya masih berhubungan sama penglihatan. Respon bronkial negatif, jadi biasanya kan kalau orang dimasukkan selang atau apa, batuk langsung, nah, tapi ini nggak ada, tidak ada responnya. Sama tidak ada gerak nafas independen, jadi setelah dicabut alat bantu, tidak ada gerak nafas. Itu berarti sudah dinyatakan meninggal. Oke, itu penuaan dan harapan hidup. Lalu berikutnya adalah gangguan metabolisme. Nah, nanti di sini kita juga melihat diabetes mellitus.
Nah, secara umum, metabolisme itu merupakan suatu proses biokimia dan energetika yang merubah molekul dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Tujuannya untuk mendapatkan energi. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti melakukan proses metabolisme. Nah, yang di metabolisme ada 3 makromolekul dasar. Jadi yang pertama ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Karbohidrat itu pasti banyak didapat dari nasi. Kalau kita Indonesia banyak makan nasi, karbohidrat. Lemak itu yang sifatnya digoreng, dan santan itu masuk lemak. Lalu protein itu ada ayam, ada ikan, ada sapi. Itu termasuk ke dalam protein. Nah, gangguan metabolisme itu dibagi 2 jenisnya. Ada yang kongenital atau mutasi. Kongenital itu artinya dari lahir akibat mutasi atau hereditas. Dan yang kedua ada yang didapat itu karena perilaku hidup, karena lifestyle itu biasanya. Nah, yang kongenital pertama ada phenylketonuria, terjadi karena defek gen PHA. Jadi gen PHA ini adalah suatu gen yang berfungsi untuk bertanggung jawab dalam proses sintesis fenilalanin hidroksilase. Nah, karena gen PHA ini defek atau rusak, maka sintesis ini terganggu. Akibatnya, ini akan berpengaruh ke kulit melanin kita. Jadi biasanya orang yang phenylketonuria itu kulitnya lebih sensitif terhadap cahaya. Lalu yang kedua adalah alkaptonuria. Alkaptonuria ini disebut juga sebagai kulitnya hitam gitu. Jadi ekskresinya warnanya hitam. Nah, dia karena produksi hormogentisik hidroksilasenya terganggu, ini suatu enzim, sehingga ada penumpukan asam homogentisik. Asam homogentisik ini menyebabkan kulitnya itu berwarna hitam. Adalah homocysteinuria. Itu terjadi pada mutasi gen CBS, MTR, atau MTRL, menyebabkan terjadinya penumpukan homocysteine. Nah, itu yang juga paling umum, diabetes mellitus tipe 1, itu terjadi autoantibody terhadap gen HLA-DR4, sehingga pankreasnya rusak, terutama di sel beta, karena sel beta itu menghasilkan insulin. Nah, ternyata gangguan metabolisme ada juga yang bersifat didapat dari tubuh, yang karena perilaku hidup. Pertama ada diabetes tipe 2, ada asam urat, ada karena keseimbangan cairan, dehidrasi dan overhidrasi, serta keseimbangan elektrolit dan asam basa. Oke, sekarang ke diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu ada 2 tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, diabetes mellitus itu beda sama diabetes insipidus. Nah, dulu orang sering bilang kalau yang tipe 1 itu namanya insipidus. Sebenarnya enggak, karena insipidus itu lebih menekankan pada hilangnya hormon pada antidiuretik. Nah, karena kehilangan hormon antidiuretik, makanya dia sering berkemih. Nah, tapi kita tidak membahas insipidus, kita membahasnya yang mellitus. Itu ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, perbedaannya ada di sini. Kalau yang tipe 1 itu tubuhnya ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi insulin akibat kerusakan sel beta pankreas oleh autoantibody. Tapi kalau yang tipe 2 itu ketidakresponsivitas reseptor insulin yang berada di sel, sehingga kerja insulin tidak optimal. Jadi tipe 1 itu intinya dia tidak dapat menghasilkan insulin. Insulinnya rusak, jadi nggak bisa dihasilin. Kalau tipe 2, insulinnya bagus, produksinya bagus, tapi reseptor insulinnya rusak. Nah, tadi sudah dibahas penyebabnya karena kerentanan genetik dari HLA-DR3 dan HLA-DR4. Jadi dia membuat autoantibody, sehingga insulinnya rusak, tidak dapat disekresikan. Dia termasuk ke dalam kongenital atau didapat, keturunan. Dia keturunan dan identitas sejak kecil. Biasanya mulai ketahuan di umur 4 sampai 6 tahun.
Nah, kalau diabetes tipe 2, itu disebabkan karena gaya makan yang tidak sehat. Faktor resikonya ada 3, ada hipertensi, kolesterolemia, dan hiperglikemik. Nah, jadi kalau dilihat, untuk menjelaskan yang tadi, kalau diabetes tipe 1, itu terjadi kerusakan di sel pankreas, sel beta pankreasnya rusak. Yang rusaknya biasanya di bagian inti, di intinya ini ditempeli sama auto antibody, sehingga diserang sama antibody, dirusak, atau bisa juga nempel di bagian retikulum endoplasmanya. Ini kan yang mensekresikan. Bisa juga ditempel antibody di sini sehingga dirusak. Sehingga proses produksi insulinnya terganggu. Sedangkan kalau yang diabetes tipe 2 itu kerusakan di reseptor ini. Jadi ketika gula, ketika kita makan sesuatu yang berkarbohidrat, pasti mengandung glukosa, mengandung gula, itu kan masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan digesti, diolah, masuk ke pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah pasti beredar glukosa kan, glukosa di pembuluh darah. Nah, glukosa itu harus masuk ke dalam sel. Jadi glukosa itu nggak boleh lama-lama berada di luar sel, karena sifatnya merusak. Jadi dia harus masuk ke dalam sel. Nah, untuk biar glukosa bisa masuk ke dalam sel, itu butuh yang namanya insulin yang bagus dan reseptor yang bagus. Nah, di diabetes mellitus tipe 2, insulinnya bagus, produksinya bagus, tapi reseptornya rusak atau reseptornya kurang bagus. Sehingga ketika si insulin nempel di reseptor, glukosanya tidak dapat masuk karena reseptornya yang kurang sehat. Nah, biasanya dalam keadaan normal, ketika insulin nempel sama reseptornya, ini reseptor alfa dan beta, itu transporter yang namanya GLUT4 itu bakal memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel. Itu secara normal. Tapi pada keadaan diabetes, itu reseptor yang rusak, sehingga GLUT4 ini nggak bisa kebuka. Artinya tidak bisa mentransfer gula dari aliran darah ke dalam sel. Jadi gulanya terlalu banyak di dalam aliran darah. Itu, jadi key point-nya di situ. Nah, ini juga kita tadi sebenarnya secara garis besar sudah dibahas juga mengenai prosesnya, bagaimana yang tipe 1 tadi ada autoantibody atau autoimun merusak sel pankreas. Nah, tadi karena insulin tidak dapat diproduksi, gula yang ada di dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel, menyebabkan hiperglikemik. Atau glikemik itu kan kadar glukosa, jadi kadar glukosa yang tinggi. Nah, hiperglikemik yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu akan menyebabkan kerusakan pada organ dan jaringan sekitar, misalnya syaraf, mata, dan ginjal. Nah, paling banyak sih sebenarnya ginjal, karena glukosa itu kan sebenarnya kalau di ginjal harusnya direabsorpsi kan, diserap kembali. Karena sifatnya itu makromolekul. Nah, tapi karena terlalu banyak glukosanya, sehingga proses reabsorpsinya nggak bisa optimal. Jadi yang diserap kembali itu tidak bisa semuanya. Akibatnya banyak glukosa yang keluar bersama dengan urin. Nah, yang bahayanya, glukosa itu ternyata juga menarik air. Jadi ketika glukosa keluar dari sistem urinasi, itu dia membawa air. Nah, jadi istilahnya airnya ikut ditarik sama glukosa. Nah, karena air ikut ditarik oleh glukosa menyebabkan kadar air di dalam tubuh sedikit. Glukosanya banyak, tapi airnya sedikit. Nah, itu makanya menyebabkan tanda-tanda seperti sering buang air kecil, sering haus karena ya itu tadi, airnya ditarik sama glukosa, airnya sedikit, glukosanya banyak, jadi kita berusaha untuk minum terus. Gitu. Sama yang terakhir, tanda yang paling sering dilihat itu adalah polifagia. Tadi ada poliuria itu sering berkemih, polidipsia itu sering minum, sama polifagia. Polifagia itu lapar yang tidak wajar.
rasa lapar yang tidak wajar. Kenapa bisa nggak wajar? Karena tadi kan insulin tidak dapat diproduksi, glukosanya tidak dapat masuk ke dalam sel. Berarti selnya tidak mendapat energi. Glukosa itu kan sumber energi. Selnya tidak dapat energi, maka selnya akan lapar. Selnya butuh energi. Nah, itu makanya menyebabkan rasa lapar yang terus-menerus. Nah, ini juga tadi ini gambarannya. Tadi juga sudah dibahas. Nah, yang tipe 2, tadi juga sama, reseptornya kurang bekerja dengan baik, sehingga aliran gula dari darah ke dalam sel terhambat. Nah, karena tadi reseptornya tidak responsif, itu menyebabkan suatu kondisi yang namanya resistensi insulin. Nah, pada fase resistensi, karena tadi reseptor kurang bisa menangkap insulin dengan baik, tubuh kita akan mensinyalir atau respon peningkatan sekresi insulin yang lebih banyak. Jadi ketika insulin yang nggak mau bekerja, reseptornya tidak mau bekerja, tubuh kita merespon dengan memperbanyak insulinnya. Insulinnya ditambah sekresinya. Nah, ketika insulin yang diproduksi berlebih, sebenarnya juga berbahaya buat pankreas sendiri. Karena ketika insulin disekresi, itu ternyata mengeluarkan hasil samping. Hasil samping yang disebut dengan amiloid. Nah, amiloid ini ternyata bersifat degeneratif terhadap pankreas. Jadi, seperti senjata makan tuan. Dia akan merusak sel beta pankreas, sehingga insulinnya akan menjadi turun produksinya. Nah, ujung-ujungnya sama, akan menyebabkan kondisi hiperglikemik dan berujung pada komplikasi ke organ sekitar. Ini tadi juga sudah dibahas, yang paling ini adalah resistensi dari insulin. Untuk tipe 2, itu sebenarnya bisa juga disebabkan oleh genetik, tapi mayoritas adalah oleh aktivitas yang tidak sehat. Dan ada penumpukan lemak, terutama penumpukan lemak di daerah perut. Oke, itu tadi gangguan metabolik. Sekarang masuk ke keseimbangan asam basa. Jadi tubuh kita itu juga perlu menyeimbangkan kondisi asam dan basa. Karena komponen-komponen tubuh kita juga terdiri dari anion dan kation. Nah, asam basa merupakan komponen penting dalam homeostasis. Nah, kalau pH darah, keasaman darah lebih dari 7,36, itu disebut dengan alkalosis atau lebih basa. Sedangkan kalau kurang dari 7,36 itu bersifat asidosis atau lebih asam. Nah, pH darah ini ternyata dikontrol oleh HCO3 atau bikarbonat dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mengenai persamaan atau keseimbangan Henderson-Hasselbalch. Ini adalah persamaan ekuasi yang digunakan untuk mengukur dan menghitung pH. Nah, sebenarnya mungkin kalau yang SMA ini sudah tahu ini mengenai waktu itu belajar mengenai buffer ya. Ini sebenarnya rumus buffer asam basa konjugasi. Nah, jadi untuk menghitung pH itu adalah pKa ditambah log dari basa konjugasi dibagi asam lemak. Nah, dalam hal ini dalam tubuh kita yang atas basa konjugasi itu adalah bikarbonat dan asam lemaknya adalah CO2, karbon dioksida. pKa itu adalah sesuatu yang tetap, biasanya sudah diketahui di soal biasanya. Nah, sebenarnya tinggal dihitung aja, tinggal ditambah, di log sama hasil pembagian ini. Biasanya langsung di kalkulator. Nah, jadi di sini dalam persamaannya juga perlu diperhatikan bahwa konsentrasi dari basa konjugasi dari dari bikarbonat tadi itu akan berbanding terbalik dengan konsentrasi si karbon dioksida. Jadi artinya ketika semakin besar karbon dioksida, maka akan semakin kecil basa konjugasinya. Semakin kecil bikarbonatnya. Tapi kalau semakin besar bikarbonat, maka CO2-nya akan semakin kecil.
Nah, asam basa, gangguannya tadi sudah disebut ada asidosis, ada alkalosis. Ada yang bersifat metabolik, ada yang bersifat respiratorik. Respiratorik ini akan berhubungan sama pernafasan, metabolik akan berhubungan sama sistem metabolisme internal. Nah, cara membedakan antara respiratorik dan metabolik, respiratorik itu melihat CO2-nya, kadar CO2, metabolik lebih melihat kadar HCO3. Nah, asidosis metabolik itu penyebabnya yang pertama adalah hiperkalemia. Kenapa hiperkalemia? Jadi dalam keadaan asam, logikanya dalam keadaan asam berarti yang lebih banyak adalah ion H+, ya kan? Ion H+. Nah, ion H+ ini banyak beredar di pembuluh darah kita. Nah, ini kembali lagi pada sistem periodik unsur, SPU. Kalau kita lihat dalam tabel golongan 1A, bahwa hidrogen itu adalah unsur yang lebih reaktif dari kalium. Ya kan hiperkalemia itu kan kalium, kadar kalium. Nah, otomatis karena lebih reaktif, dia akan menggantikan posisi kalium. Jadi kalium yang ada di dalam sel itu ditukar oleh hidrogen. Nah, karena asidosis, hidrogennya kan banyak, H+-nya banyak. Dia masuk semua ke dalam sel. Masuk semua ke dalam sel, ditukar sama kalium keluar sel. Nah, kalium ini jadi banyak di pembuluh darah. Akibatnya hiperkalemia. Nah, efeknya apa hiperkalemia? Efeknya pasti berhubungan sama sistem kontraktilitas jantung. Jadi, kontraksi jantung biasanya tidak teratur karena kaliumnya terlalu banyak. Lalu yang kedua, bisa terjadi karena penurunan sekresi hidrogen. Jadi hidrogennya H+-nya tidak dikeluarkan, menyebabkan konsentrasinya naik di pembuluh darah. Lalu ada paratiroid menghambat absorpsi bikarbonat. Jadi ketika hormon paratiroid terlalu banyak, dia menghambat bikarbonatnya. Nah, bikarbonat ini kan sebenarnya penyeimbang dari asam. Bikarbonatnya turun, otomatis H+-nya naik. Lalu dia tinggi protein. Nah, protein itu dalam proses perombakan menjadi energi butuh bikarbonat. Ketika proteinnya terlalu banyak, bikarbonat yang kepake juga banyak. Berarti H+-nya kan semakin besar. Lalu mineralisasi tulang. Nah, mineralisasi tulang ini juga membutuhkan bikarbonat. Bikarbonatnya masuk semua ke dalam tulang, sehingga H+-nya terlalu banyak di pembuluh darah. Nah, kalau alkalosis ini tinggal dibalik aja semua ini. Hipokalemia, peningkatan sekresi, hipoparatiroid, ini kan hiperparatiroid, kalau alkalosis hipoparatiroid. Terus dia terendah protein, lalu demineralisasi tulang. Nah, ini gejalanya asidosis metabolik itu bisa sakit kepala, hipertensi, diare, muntah. Tadi diare dan muntah berhubungan juga dengan hiperkalemia. Lalu menuju DKA. DKA itu adalah diabetes ketoasidosis. Nanti kita akan bahas juga sedikit mengenai diabetes ketoasidosis. Lalu mengenai ada diare kronis. Lalu alkalosis metabolik bisa aritmia. Aritmia kenapa? Karena tadi hipokalemia. Jadi kalium itu tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Akan berpengaruh pada jantung. Lalu hipoventilasi. Proses pernafasannya menjadi lambat dan ada juga nih hipokalemia. Nah, dari prosesnya, bagannya. Jadi untuk yang asidosis, ketika ini bisa dibagi dua ya. Jadi yang 1 dan yang 2 ini metabolik, yang 3 ini respiratorik, karena hubungannya sama paru-paru. Nah, untuk yang asidosis, yang metabolik, kita bisa lihat bahwa metabolisme dari asam-asam organik ini menyebabkan peningkatan sekresi dari asam, dari H+, sehingga H+-nya naik. Lalu bisa juga tadi, karena naik menyebabkan hiperkalemia. H+ terlalu banyak masuk ke dalam sel, bertukaran dengan kalium, menyebabkan hiperkalemia. Lalu tadi juga ada mineralisasi tulang. CO3, 2- bikarbonat masuk ke dalam tulang, H+-nya yang keluar. H+-nya menjadi semakin banyak.
Jadi penimbunan H+ itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa hal. Nah, kalau yang respiratorik itu terjadi karena kalau yang asidosis hipoventilasi. Hipoventilasi itu jadi pernafasannya lambat. Bayangkan misalkan kalau kita menahan nafas. Kalau nafasnya ditahan berarti konsentrasi dari CO2 meningkat atau outputnya sedikit. Outputnya turun sehingga terjadi penumpukan CO2 di dalam darah. CO2 naik. Menyebabkan apa? CO2 naik tadi sudah disebutkan di Henderson-Hasselbalch. Kalau CO2 naik, bikarbonat akan turun. Otomatis penumpukan asam menyebabkan asidosis. Nah, kalau alkalosis, kita tinggal dibalik aja. Panahnya itu kan tinggal dibalik-balik. Jadi terjadi apa? Proses metabolisme. Ini tadi kan formasi, ini proses metabolisme, konsumsi yang terlalu banyak dari asam-asam organik menyebabkan H+-nya turun, terlalu turun, dan bikarbonat terlalu banyak karena proses demineralisasi. CO3-nya keluar semua. Jika terlalu banyak, dan itu yang metabolik. Kalau respiratorik terjadi karena hiperventilasi. Artinya proses pernafasannya cepat. Nah, karena cepat, CO2-nya tinggi yang keluar. Outputnya keluar banyak. Sehingga konsentrasi di darah mengecil. Karena mengecil berarti bikarbonat naik. Menyebabkan kondisi alkalosis. Nah, cuman alkalosis sebenarnya jarang terjadi. Lebih sering ke asidosis. Nah, ini adalah persamaan buffer dalam tubuh kita. Ini sebenarnya mencakup apa yang tadi sudah dijelaskan mengenai asidosis dan alkalosis. Jadi, dalam tubuh kita bisa bagi dua. Ini adalah respiratorik, CO2 dan H2O-nya respiratorik, H+ dan HCO3 ini adalah metabolik. Ini hasil tengah, hasil bersama. Jadi dalam respirasi, pasti kita mengeluarkan CO2 dan ada air, ya kan? Nah, CO2 dan air dalam darah bisa membentuk asam karbonat. Asam karbonat adalah asam lemah. Karena sifatnya lemah, dia mulai terdisosiasi menjadi H+ dan HCO3-. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah reaksi yang reversible. Artinya bisa berjalan dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, tergantung situasi dan kondisi. Nah, sebenarnya respiratorik dan metabolik itu saling terhubung. Jadi misalkan kita mengalami hipoventilasi. Hipoventilasi otomatis CO2-nya terlalu banyak kan. CO2-nya naik, otomatis bikarbonatnya turun. Bikarbonat turun, ion hidrogennya tadi akan meningkat. Lalu cara menstabilkannya, kita harus menambah bikarbonat atau kita harus menurunkan konsentrasi hidrogen dengan cara ekspresi. Kita harus ekspresikan hidrogennya. Jadi itu adalah mekanisme kompensasinya gitu. CO2-nya tinggi dalam darah, kita harus mengeluarkan hidrogen atau kita menambah bikarbonat. Nah, sekarang kebalikan. Kalau misalkan kita terlalu banyak bikarbonat, tinggi, otomatis kan di sini di respiratorik CO2-nya rendah. Nah, berarti kita harus menambah CO2-nya dinaikin dengan cara hipoventilasi tadi. CO2-nya harus dibanyakin di darah. Kalau tadi terlalu basah. Jadi ini saling berhubungan antara respiratorik dan metabolik. Cuma perlu dibagi kalau di soal berbicara mengenai respirasi berhubungan sama CO2. Kalau berbicara mengenai metabolisme berhubungan sama bikarbonat. Nah, ini sedikit mengenai tadi diabetes ketoasidosis ini, kenapa diabetes itu berhubungan juga sama asam basa. Nah, jadi tadi sebenarnya melanjutkan diabetes mellitus tipe 1. Yang tipe 1 tadi adanya defisiensi dari insulin, ya kan? Diabetes tipe 1 tidak dapat memproduksi insulin. Otomatis selnya tadi butuh energi, ya kan? Butuh energi. Nah, karena butuh energi, berarti dia akan mencari sumber energi alternatif, yaitu lemak. Pastinya lemak diambil dari adiposa, menggunakan proses lipolisis.
lipolisis akan memecah lemak kompleks menjadi asam lemak bebas, FFA, free fatty acid. Free fatty acid akan masuk ke dalam hati kita, diolah dalam hati. Dan produk yang paling penting adalah ini adalah keton. Keton itu sifatnya asam, sangat asam. Nah, karena sangat asam dan sangat banyak diproduksi di liver, masuk ke dalam darah kan hyperketonemia. Jadi ketonnya terlalu banyak di dalam darah. Nah, karena ini asam, otomatis akan melepaskan H+, kan. H+ akan terlepas di dalam darah. Akan menyebabkan ketoasidosis. Jadi sebenarnya diabetes ketoasidosis itu sebenarnya adalah diabetes asidosis. Jadi diabetes yang menyebabkan kondisi asam di dalam tubuh karena prosesing. Itu ada hubungan. Oke, mungkin sekian dari atau sebenarnya lebih enak, lebih banyak harusnya sesi tanya jawab. Mungkin yang mau tanya, yang mau mendiskusikan sesuatu boleh.